Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat untuk kita semua. Di sini saya sebagai peserta diklat untuk PSP akan menjelaskan sedikit materi ya, dengan tema asesmen dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa capaian yang akan saya bahas ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses asesmen, di mana ada beberapa ujian yang harus kita lewati secara bertahap. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita membutuhkan satu proses di mana proses itu harus secara utuh dilaksanakan oleh siswa-siswi. Ya. Di sini untuk tujuan dan hasil capaiannya, untuk tujuan peserta mampu memahami konsep dari asesmen. Yang kedua di sini hasil capaiannya, konsep asesmen, komponen asesmen, prinsip asesmen dapat dipahami oleh siswa-siswi atau Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ya. Itu untuk tujuannya. Di sini ada pengertian dari asesmen itu sendiri, yaitu upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa-siswi, kelas atau mata pelajaran terhadap tujuan kriteria capaian pembelajaran tertentu. Misal, dalam satu kasus kita akan mengangkat mata pelajaran produktif sebagai proses asesmen atau bagian dari pelatihan. Nah, ada satu modul yang akan kita angkat dalam beberapa mata pelajaran, gitu kan, yang akan kita angkat sebagai praktek pada saat proses asesmen itu berlangsung. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh siswa-siswi. Yang pertama, mereka mengetahui langkah-langkah kerja dalam proses asesmen itu sendiri sesuai dengan aturan dan instruksi yang ada dalam modul tersebut. Kemudian adanya proses praktik, di mana praktik ini digunakan untuk mengetahui hasil yang telah dipelajari oleh siswa-siswi dalam proses pembelajarannya. Di mana setelah adanya proses, pasti akan menghasilkan sebuah output atau hasil capaian. Apakah siswa tersebut dikatakan layak dengan status lulus, atau harus ada evaluasi ulang untuk melihat sejauh mana anak ini dapat memahami materi. Yang nantinya dari proses asesmen itu sendiri kita akan lakukan evaluasi sesuai dengan karakter atau masing-masing siswa, karakter masing-masing siswa yang ada pada lingkungan kita atau pada kenyataan. Di sini proses asesmen dalam pembelajaran terdiri dari upaya penilaian, di mana upaya penilaian ini terbagi menjadi dua turunan. Yang pertama adalah keberhasilan yang akan kita capai, dan yang kedua adalah kegagalan. Ketika siswa-siswi telah berhasil dalam proses asesmen tersebut, maka apa langkah selanjutnya yang siswa-siswi itu akan lakukan? Dan jika kegagalan itu terjadi, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu tidak tercapainya target yang maksimal, gitu kan. Nah, ada evaluasi ulang di sana untuk proses remedial misalkan ataupun banding kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, menurut Tilaar, ya, di sini ada sedikit typo, ya. Ada beberapa alat yang dibutuhkan dalam proses praktek pada asesmen, khususnya dalam mata pelajaran produktif di komputer jaringan. Ya. Kemudian di sini menurut Tardif ada dua proses dalam proses asesmen, yaitu adanya sebuah evaluasi dan nantinya akan ada ujian nasional. Kemudian kedudukan asesmen di sini memiliki umpan balik, di mana umpan balik dari proses asesmen adalah adanya peserta didik dan adanya pendidik. Nah, tanpa adanya peserta, kita tidak akan bisa melaksanakan proses asesmen, dan asesor pun tidak akan bisa mengevaluasi dari proses asesmen itu sendiri. Sedangkan peserta ya adalah siswa-siswi kita yang mengikuti proses asesmen, dan pendidik adalah kami atau kita sebagai guru daripada mata pelajaran tersebut yang ada dalam kelas produktif, ya, yang sudah
verified atau diverifikasi dengan adanya status asesor pada pendidik tersebut. Asesmen sendiri dia memiliki 8 kecerdasan. Yang pertama adanya syarat yang harus dimiliki pada pendidik yaitu guru dan adanya peserta didik. Masing-masing pendidik dan peserta didik harus memiliki 8 kecerdasan yang ada di proses asesmen. Nah, salah satunya adalah ini, di mana ada verbal linguistik, ada logik, ada musical, naturalistik, dan interpersonal, dan lain sebagainya, ya, tahapan-tahapannya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan presentase, ingatan dalam proses pembelajaran. Akan ada terjadi ketika anak memahami masing-masing modul dengan versinya. Yang pertama, proses pembelajaran ada yang dengan menggunakan membaca buku dengan tingkat presentasinya 20%, kemudian ada yang sambil mendengarkan, di-record mungkin ya, materi pembelajarannya dengan cara direkam, dengan tingkat keberhasilannya 30% dalam proses pemahaman. Kemudian di sini ada yang melihat secara langsung bagaimana proses itu bekerja, ya, tingkat pencapaian di sini 40%, ada yang sharing bersama temannya antara 2 arah, di sini tingkat keberhasilan 50%, dan ada yang langsung praktek, di mana dia langsung mengimplementasikan apa yang dia pahami dengan tingkat pencapaian keberhasilan 60%. Nah, kita gabungkan secara keseluruhan, mulai dari membaca, terus mendengarkan, melihat, berbicara, konsultasi, dan mempraktekkan, sehingga pencapaian mendapatkan tingkat 90%. Perbedaan asesmen, pengukuran, tes, dan evaluasi. Di sini ada 2 proses yang akan menghasilkan satu output yang sama, yaitu asesmen dan pengukuran tes yang akan menghasilkan sebuah evaluasi. Perbedaan asesmen, pengukuran tes, dan evaluasi itu seperti apa? Ya. Bisa kita lihat simulasinya untuk pertanyaan yang tadi. Di sini ada sebuah gambar, yang mana gambar ini adalah sering kita lihat sehari-hari. Ada 3 kategori ya untuk gambar durian yang ada di gambar ini. Salah satunya adalah kita lihat dari bentuknya. Kita kelaskan berdasarkan ukuran. Gambar yang pertama yang ada paling depan ini misalkan ukurannya dia lebih besar. Berarti si durian ini satu kategori, ukurannya hampir sama atau mirip. Kemudian yang gambar kedua di bagian belakangnya ini agak lebih hijau, lebih kecil dan lebih hijau, disatukan dalam satu klaster. Dan kemudian di gambar yang sebelah kanan, paling belakang, ini ukurannya kecil tapi dia sudah matang. Nah, kita harus bagi beberapa klaster dalam proses assessment. Yang pertama adalah klaster 1, kategorinya mungkin dia ukurannya kecil dan masih mentah. Terus yang kedua dia ukurannya kecil tapi sudah matang, dan yang ketiga adalah klaster di mana ukurannya sudah besar dan matang. Sehingga hasil akhirnya akan mendapatkan optimal tadi 90%. Ya. Setelah kita masuk ke dalam proses clustering atau membagi per part atau modul, di sini kita harus Kita harus cek. Ya, sesuai dengan pertanyaan. Di sini ada pengukuran, ada tes, dan evaluasi. Setelah kita ukur, kemudian kita tes. Ya, tes aromanya. Apakah aromanya wangi atau tidak? Kalau misalkan wangi, berarti kita, ya kalau pecinta durian pasti tahu. Ya. Apa kalau misalkan wangi, berarti dia sudah bagus. Nah, begitupun dengan proses assessment. Ketika sudah dibagi per klaster, kita akan tes dulu tingkat keberhasilannya untuk mencapai nilai yang optimal tadi atau tidak terjadinya error dalam prakteknya. Ya, setelah pelaksanaan tes, di sini kita akan evaluasi. Ya, kita akan mendapatkan output atau hasil yang sesuai dengan apa yang kita lihat dari proses belakangnya, mulai dari pengukuran, kemudian adanya sebuah tes dalam proses masing-masing klaster, yang akhirnya kita mendapatkan hasil.
oh ini loh hasilnya, ternyata bisa sukses dan tidak terjadi error atau tidak terjadi kendala, melainkan memiliki nilai yang optimal sesuai dengan capaian yang diharapkan. Ya. Dan di sini ada kawasan asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama adanya kognitif, yang kedua adanya psikomotorik dan afektif. Fungsi asesmen terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada administratif, adanya promosi, diagnostik, data bagi BP, dan pertimbangan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Saya sebagai peserta diklat atas nama Herniawati dari Sekolah SMK Trimitra Karawang dengan Kabid GTK-nya Pak Kadek Surya dan coach-nya Dr. Wisnuwati MPD, DRA, mohon maaf, DRA Wisnuwati MPD. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, mangga saya buka untuk sesi pertanyaan bagi kalian yang belum bisa memahami secara benar apa yang dimaksud dengan assessment. Sesi pertanyaan dibuka. Saya ingin bertanya, Bu. Boleh? Tadi kan Ibu menjelaskan bahwasannya ada salah satu instrumen asesmen nasional yaitu survei karakter. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya Ibu, dalam pelaksanaannya survei karakter memiliki tujuan utama yang bagaimana Ibu? Apa tadi pertanyaannya? Survei karakter memiliki tujuan utama. Untuk survei karakter dia mengukur hasil belajar, Bu. Ya, mengukur hasil belajar yang non kognitif. Terus di sini ada daya ingat yang diimplementasikan oleh siswa-siswi kita dalam proses asesmen itu berlangsung. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami lah ya untuk materi dari proses asesmen ini dan tidak cukup sulit untuk saat nanti pengimplementasiannya. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi Sama, taufiq Bu. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nih durasinya?